Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ngantuk ya? Oh, boleh deh. Yang ngantuk silahkan cuci muka terlebih dahulu sebelum kita sama-sama menuntut ilmu. Jadi silahkan kalau yang ngantuk nih, yang matanya udah berat banget, silahkan boleh cuci muka. Ya, nanti setelah cuci muka harus kembali ke kelas ya. Oke, silahkan. Oke, boleh, silakan cuci muka. Ibu tunggu 5 menit lah. Ya. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu lagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semangat tetap ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masa sih? Terima kasih. Kalian juga. Semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Mas, siapa ketua kelasnya? Mas Rizal. Silakan Mas Rizal pimpin doa terlebih dahulu. Semoga dengan kita memulai pembelajaran dengan berdoa, Allah akan senantiasa memberikan kejernihan pikiran kepada kita sehingga kita bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik ya. Silakan Mas Rizal dipimpin terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rizal. Mas, yang di belakang itu kenapa berisik sekali? Kenapa? Ada cerita apa? Ya kah? Mau cerita dulu? Boleh, silakan. Kenapa bisa? Gak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati ya. Iya, gak apa-apa. Hati-hati, jadi kalau di toilet hati-hati. Jangan sampai kepleset, bahaya kalau kepleset apalagi sampai kena tulang ekornya ya. Lain kali hati-hati ya Mas Dika. Ya, ya apa? Oke. Ibu akan coba melihat presensinya. Mas Rizal, ada yang tidak hadir hari ini? Ini Mas Hindra masih sakit? Sudah ada yang mencoba mencari tahu Mas Hindra sakit apa? Oh, tipes. Ya, kita doakan semoga Mas Hindra cepat sehat kembali dan bisa berkumpul kembali, belajar kembali bersama Kak kita ya di sini ya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ya. Iya, Mas Hindra Setiawan. Semoga cepat sembuh. Oke, baiklah. Kalau begitu, silahkan yang bajunya kurang rapi karena kita belajarnya di jam siang, silahkan dirapikan terlebih dahulu ya. Yang masih ngantuk, yang mulai ngantuk, yang matanya berat, silahkan cuci muka terlebih dahulu. Ya. Waalaikumsalam. Oke, silahkan masuk. Sudah, nggak ngantuk? Ya, nah, silahkan duduk. Oke. Sebelumnya, oh iya, hari ini harus duduk berkelompok kan? Iya, silahkan. Sudah duduk berkelompok semua? Alhamdulillah, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek nih. Siapa yang tidak membawa buku paketnya? Coba silakan diangkat buku paketnya. Ya. Oke, ada yang tidak bawa? Mbak Ike, bukunya kemana? Oh, ada, masih di laci. Silakan dikeluarkan karena kita akan memulai pembelajaran hari ini, ya. Jadi silahkan kalian bukunya dibuka. Kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi, ya. Apakah belum pernah mendengar? Iya, nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama hari ini ya tentang teks eksplanasi. Silahkan kalian terlebih dahulu buka bukunya halaman 47 tentang teks eksplanasi. Ya. 45, judulnya ada di halaman 45. Ya, teks eksplanasi. Silahkan kalian buka. Ya. Sebelumnya
terlebih dahulu Ibu akan membagikan, tolong dibantu Mbak. Ya. Iya, satu kelompok 2 kertas. Itu judulnya ada yang berbeda. Silahkan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ina. Ada kelompoknya yang belum kebagian? Sudah kebagian semua. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang teks eksplanasi, silahkan kalian masing-masing kelompok baca teks yang sudah Ibu bagikan. Itu ada 2 teks, silahkan kalian baca terlebih dahulu teksnya. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca dan memahami isi teks tersebut. Oke, silahkan. Itu di situ ada teks yang judulnya yang pertama banjir dan yang kedua ada yang satunya judulnya giat tetap semangat pada hari Senin. Ya, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit dan pahami isinya. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan adalah pada teks tersebut ada 2 judul yang berbeda, ya kan? Yang pertama adalah tentang banjir, ya. Yang kedua adalah tentang kiat tetap semangat pada hari Senin, ya. Dari teks tersebut ada yang bisa menceritakan terlebih dahulu apa isi teksnya? Oke, silakan Mas Rudi. Iya, benar, banjir. Terus? Oke, sip. Mas Rudi dari kelompok 1. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Rudi. Ya. Terus, yang kiat hari Senin ada yang bisa menceritakan? Mbak Ina. Silakan Mbak Ina. Betul. Terima kasih Mbak Ina jawabannya. Alhamdulillah, pintar-pintar sekali di kelas ya. Ya. Jadi, berdasarkan teks tersebut, apa yang kalian temukan? Betul, bahwa yang pertama adalah menceritakan tentang fenomena. Ya. Dan teks yang kedua adalah menceritakan tentang kiat atau cara-cara. Iya, betul. Kalau kalian lihat dari teks tersebut, mana yang termasuk teks eksplanasi? Ya, betul. Ibu hapus ya. Teks 1. Teks 2. Ya, yang teks 1 berisi benar fenomena. Fenomena apa? Benar. Fenomena alam, ya, kejadian yang terjadi di alam ini. Ya. Yang kedua ada, kalau yang ini menceritakan tentang kiat atau cara. Nah, benar, betul, terima kasih. Mas, yang di belakang, ayo tolong lihat Ibu di depan sini, perhatikan. Terima kasih, ya. Jangan ngobrol sendiri, jangan membuat forum sendiri di kelas, kecuali Ibu yang memberikan perintah untuk berdiskusi. Oke? Ya, karena nanti kalau kalian berisik, akan mengganggu teman kalian, kasihan ya. Oke, terima kasih pengertiannya Mas Rudi. Ya, fenomena alam, betul. Yang kedua berisi fakta. Betul. Dia adalah sebuah fakta, ya, karena terjadi. Benar. Terus apa lagi? Masa, benar. Betul. Ada sebab akibat atau kausalitas. Di sini ada sebab akibatnya? Tidak ada. Ya. Kalau kalian melihat dari
beberapa hal yang kalian temukan dari dari dua teks tersebut, kira-kira dari teks yang kedua ini termasuk teks eksplanasi bukan? Kalau bukan, dia termasuk teks apa? Betul sekali, teks prosedur. Masih ingat ya berarti ya? Kemarin kita sudah membahas teks prosedur. Alhamdulillah, berarti masih ingat. Nah, berarti dari dua teks itu yang termasuk teks eksplanasi adalah teks yang pinter. Berarti teks yang satu. Ya. Oke. Kalau kalian bisa menemukan ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari teks pertama? Kenapa kalian bisa mengatakan bahwa teks pertama itu teks eksplanasi? Kenapa? Iya, karena adanya fenomena alam. Terus di dalam teks itu ada apa yang diungkapkan berupa benar kenyataan yang terjadi banjir itu. Ya. Terus ada sebab akibat, ya. Kenapa banjir itu bisa terjadi? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Mengapa banjir itu bisa terjadi? Benar. Seperti yang kalian lihat di halaman 47, di situ sudah ada dijelaskan bahwa teks eksplanasi itu adalah hampir sama-sama menceritakan prosedur atau langkahnya, proses kejadian fenomena. Ya, kalau ini menceritakan prosedur kiat-kiat, kalau ini prosedurnya adalah kejadian fenomena, urutan kejadian. Nah, urutan prosedurnya, urutan kejadian banjir itu. Kenapa? Disebabkan oleh apa dan bagaimana banjir itu bisa terjadi? Nah, ada sebab akibat di teks tersebut, ya kan? Iya, coba siapa yang bisa menyebutkan kalimat sebab akibat di dalam teks tersebut? Iya, benar. Terima kasih Mbak Intan, pintar sekali Mbak Intan. Yang lain juga jangan kalah semangat ya. Ya, benar. Di dalam teks tersebut menceritakan sebab akibat terjadinya banjir. Sebabnya apa banjir itu terjadi? Benar, Mas Rudi lagi. Banjirnya terjadi karena apa? Bisa kalian lihat di situ di teks tersebut. Benar. Banjirnya karena penampungan air sungainya sudah meluap karena karena ada sampah yang menyumbat di dalamnya, sehingga terjadi apa? Iya benar, merendam daratan, jadi merendam rumah-rumah yang di sekitarnya, sawah-sawah, pemukiman dan lainnya. Dan akibatnya apa dari banjir tersebut? Ada yang bisa menceritakan? Mbak Intan lagi, ya Mbak Intan? Iya benar, akibatnya adalah dari banjir tersebut, apa di situ diceritakan di teksnya? Benar, jadi merusak jalanan, jembatan, mobil-mobil, apapun yang ada di sekitarnya di situ terendam banjir sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang tertimpa banjir tersebut. Benar, terima kasih. Yang lain jangan kalah semangat ya, ya walaupun udah siang. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa apa tadi? Iya benar. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, ya. Ya. Benar sekali, betul, menceritakan fenomenanya yang terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Makanya ada yang mengatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi bagaimana dan mengapa ya fenomena itu terjadi, ya, karena di dalamnya adalah menceritakan sebab akibatnya dan menceritakan prosesnya atau prosedurnya, kenapa banjir itu bisa terjadi, bagaimana dan mengapa bisa terjadi. Nah, di dalamnya diceritakan fenomenanya, betul, sebab akibatnya, sebabnya bagaimana bisa terjadi dan mengapa bisa terjadi, ya betul sekali. Terima kasih ya. Benar, fenomenanya contohnya
Benar, Mas. Gempa bumi, banjir. Kalau fenomena sosial contohnya seperti apa? Benar, misalnya pengangguran, eh, PHK besar-besaran. Benar, berhubungan dengan sosial orang banyak, ya kan? Kalian juga sudah belajar dengan ilmu sosiologi kan? Karena kalian jurusannya IPS. Iya, benar. Sebab akibat, ya teks eksplanasi ada juga kalian pelajari di bahasa Inggris, ya kan? Hmm. Hmm? Oh, sudah. Pas banget berarti ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi saling berkaitan. Jadi kalian gampang untuk mengingatnya karena dua mapel ini saling berkaitan ya. Terus apa lagi? Fenomena. Iya, contohnya di mapel geografi juga kalian mempelajari tentang fenomena-fenomena alam misalnya, ya kan? Fenomena-fenomena sosial juga. Jadi kalian sebenarnya pelajaran kalian itu banyak yang saling terkait ya. Jadi makanya kalian memudahkan kalian untuk bisa belajar ya. Betul. Ya, paham ya? Teks eksplanasi ya. Gimana? Mas Mas Rizal? Paham? Betul, paham? Kalau paham, coba siapa yang bisa menjelaskan tadi kesimpulan teks eksplanasi yang sudah kita jabarkan? Ya, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Betul. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Mbak Ayu? Oke, silakan Mas. Iya, betul, berupa fakta. Ya. Ya. Sip, pintar. Terima kasih Mas Rudi. Jadi jawaban Mbak Ayu sama Mas Rudi saling melengkapi ya. Tadi yang kita sudah ketahui bahwa teks eksplanasi itu adalah sama dapat disamakan dengan menceritakan prosedur atau peristiwa ya. Jadi saat pembaca membaca teks prosedur jadi tahu latar belakang ceritanya itu apa. Oh, tentang fenomena alam, menceritakan bagaimana dan mengapa kejadian atau fenomena itu bisa terjadi. Betul. Betul. Jadi berupa kenyataan, iya, kenyataan menurut penulis itu. Betul sekali. Jadi teks eksplanasi itu berupa kenyataan, bukan mengarang seperti teks narasi, ya. Jadi berupa fakta-fakta yang dikemukakan karena berupa fenomena-fenomena alam yang terjadi. Ya, betul. Berupa fakta, ada sebab akibat yang ada di dalamnya, ya, menceritakan bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Oke? Alhamdulillah azan, berarti tandanya kita harus istirahat terlebih dahulu. Sebelum istirahat, Ibu ingin memberikan tugas berkelompok yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Ibu ingin kalian membuat data atau mengumpulkan data fenomena apa yang sudah pernah kalian alami selama hidup seumur kalian ini. Berapa umur kalian? Kelas 11 berarti sekitar 16 kah? Ya, jadi selama yang kalian ingat, fenomena alam apa yang pernah kalian terjadi, benar-benar terjadi ya, bukan yang mengarang atau yang membaca di cerita, tapi yang pernah kalian alami secara langsung. Fenomena alam apa atau fenomena sosial apa yang kalian lihat. Kalau fenomena sosial mungkin kalian lihat di sekitar kalian, kalau yang belum pernah merasakan fenomena sosial itu. Tapi yang pernah kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri ya, berupa kenyataan. Oke? Sampai sini? Benar. Tugasnya ditulis di kertas, cuma bukan membuat teks eksplanasi, belum, karena kita belum sampai ke situ. Kalian cuma mendata aja, melis, membuat daftar fenomena apa yang pernah kalian alami ya. Fenomena alam boleh, fenomena sosial boleh, tapi yang benar-benar pernah kalian alami langsung, bukan katanya mendengar cerita, tapi yang pernah kalian alami. Karena kalian berkelompok, boleh sharing dengan teman kelompoknya ya. Berapa jumlahnya? Bebas. Yang pernah kalian alami. Tapi kalau bisa karena kalian orangnya satu kelompok kan
4 atau 5. Jadi jangan sampai fenomena itu hanya satu ya. Ya, oke, paham ya? Ada yang ditanyakan dari teks eksplanasi dan tugasnya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.